Halo guys, jumpa lagi bersama saya dengan si Boy. Oke guys, pada video kali ini kita akan upgrade SSD lagi ya. Tapi dengan spesifikasi notebook ya. Kalau kemarin tuh kita kebanyakan laptop, sekarang notebook ya. Notebook Acer, ini Acer dulu banget ya. Tapi nggak dulu-dulu banget juga sih, ya pertengahan. Dengan tipe Aspirone D260 ya untuk CPU-nya atau prosesornya Intel Atom N455 dengan kecepatan 1,66 GHz ya. Oke. Udah kan, kemudian untuk RAM-nya sendiri sangat kecil, cuma dikasih 1 GB ya, DDR3. Dan storage-nya sangat kecil, 250 GB ya. Tapi bagi kalian yang masih belajar ya it's okay guys, nggak ada masalah. Nah, mungkin kendala itu akan muncul di tahun-tahun sekarang atau di zaman sekarang karena aplikasi semakin berat dan ya sedangkan RAM cuma 1 GB. Nah, maka dari itu kita kali ini akan upgrade SSD ya, dari hard disk ke SSD untuk mendongkrak prosesor dan RAM-nya. Dan tentunya nanti ya, maksudnya itu RAM-nya ketika nanti kita bongkar ya, semoga aja ada slot yang kosong, nanti kita tambahkan 4 GB ya. Itu. Oke guys. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar next kedepannya channel ini lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih yang telah subscribe. Next ke video berikutnya. Oke, ini laptopnya ya tadi ya. Nah, nanti kita buka bagian belakang dari Aspirone ini ya, ke bagian belakang, tetapi kita harus cungkil keyboardnya dulu karena ini masih laptop dulu ya. Keyboardnya itu keyboard eksternal, jadi harus dicungkil. Sebentar. Nah, ini dia guys. Hup. Ini keyboardnya keyboard eksternal, kita cungkil dulu. Pasti nanti di bawah keyboard ini ada mur ya, atau penguncinya. Nah, di sini saya sudah buka ya, sudah saya angkat. Nah, satu, ini pengunci yang ini enggak ada penguncinya, berarti ini satu, kemudian dua, tiga, empat ya, ada 4 pengunci. Nah, semua sudah saya lepaskan penguncinya dengan ditekan dan kita sambil kita sopak ke atas, dan ini sudah berhasil saya buka. Nah, kita ambil perlahan. Kemudian jangan lupa ada bagian keyboard kabel fleksibelnya, jangan sampai terburu-buru. Nah, ini jalur kabel fleksibelnya, kita ambil. Sudah kebuka. Oke, ini keyboardnya, keyboard eksternal. Kita taruh dulu keyboardnya, dan kita bongkar atau ambil murnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, lumayan juga guys. Oke, langsung kita ambil obengnya ya. Oke, ini sudah kita lepas semua murnya ya, kita tutup dan kita balik ya. Oke, kita ambil dulu baterainya. Kita ambil dulu. Bentar guys. Ini pengunci baterainya, geser ke kiri dan geser ke ujung kanan ya, ujung kiri ujung kanan digeser, kemudian baru bisa diambil baterainya. Ini wajib diambil ya, karena takutnya ada korsleting ketika masih terpasang dan kita ambil hard disk ataupun nggak sengaja nyentuh komponen lainnya. Oke, taruh dulu sini. Oke, kita lanjut fokus, kita ambil penutup belakangnya. Terus saya ambil pengungkitnya dulu. Nah, kemudian lanjut ya teman-teman. Nah, di sini apa namanya?
sudah saya cungkil sini merata ya, dari bagian paling bawah sini dicungkil terus kanan kiri. Nah setelah sudah sedikit terangkat baru kita ambil. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, di sini ternyata slot RAM-nya cuma satu, maka dari itu kita harus menggantinya dengan satu slot RAM atau satu keping RAM yang langsung 4 GB. Nah kebetulan tadi saya udah punya RAM ya, RAM-nya itu bekas ya, nggak apa-apa, 4 GB, dan nanti untuk dimasukkan ke satu slot biar nanti totalnya jadi 4 GB RAM-nya. Yang RAM 1 GB nya nanti kita ambil. Dan ini bagian harddisknya yang akan kita ambil dan kita ganti menggunakan SSD dari merek RX7 ya, Cyclops 128 GB. Oke guys, lanjut. Tadi kita mau ganti harddisknya menggunakan SSD ya guys. Nah, di sini ternyata saya klien saya ataupun ya pelanggan saya itu memesannya yang RX7 atau SSD yang 120 GB ya guys, bukan 128. Yang ini yang 120 GB. Oke, pertama kita ganti harddisknya, kemudian kita ganti keping RAM-nya yang satu kepingnya itu 4 GB. Oke, pertama kita ambil dulu untuk bagian RAM-nya, cuma ada satu emur ya, untuk tipe Esperone D260 ini. Kita ambil obengnya dulu. Kelihatan ya teman-teman. Oke, sudah diambil. Kalau sudah diambil tinggal kita geser. Sini ada semacam plastik. Nah, ini buat menarik atau menggeser ya. Tarik ke bawah. Oke. Nah, ini dia harddisknya. Nah, ini tuh pakai harddisk WD Blue 250 GB. Oke, kita ganti menggunakan SSD. Kita lepas dulu atau keluarkan dulu dari kardus atau dusnya ya. Oke, ini SSD-nya RX7 Apocalypse 120 GB. Oke, kita pasang ke casing harddisknya. Oke, ini sudah kita pasang casingnya ya, casing harddisknya, dan ini yang lamanya sudah dikeluarkan. Oke, pasangnya seperti semula, posisinya seperti ini. Karena kalau misalkan salah pasang nggak bakalan masuk ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini jika sudah masuk ke slotnya tinggal kita geser ya, geser terus sampai tembaga dari SSD ini menyentuh dari kepingan di dalam motherboardnya. Nah, sudah terhubung. Oke, selanjut ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan RAM-nya. RAM yang sekepingnya itu 4 GB ya, 1 RX kali 8 PC3L dengan frekuensi 12.800 second atau MHz kalau nggak salah ini tuh. Dan kita ini satu slot ya, tempat RAM-nya cuma satu slot. Kita ambil dulu yang lamanya. Oke, tipenya sama ya, 1 RX8 ya, tipenya sama, cuma mungkin frekuensinya berbeda. Oke, kalau frekuensi menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, tipenya sama, 1 RX kali 8 ya. Kita ganti yang ini pakai yang Hynix ya, ini tuh. Nah, kita pasang di sini. Ini satu kepingnya 4 GB, kelihatan nggak guys? Kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Langkah berikutnya kita install Windows ya. Oke, next ke tutorial berikutnya. Saya pasang keyboardnya ya.
Dan sudah saya siapkan juga instalasi bootable Windows 7 nya. Oke, kita tekan powernya. Oke, langsung masuk ke BIOS dulu, kita setting BIOSnya. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke menu BIOSnya ya. Di sini terlihat spesifikasi dari notebooknya, dari prosesor, dan itu RX 7 2,5 120 GB itu adalah SSD yang baru kita pasang ya. Oke, lanjut. Di sini ada total memorinya 2 GB. Oke, nanti di video berikutnya mungkin saya jelaskan ya, di video nanti setelah ini guys, kenapa saya menggunakan 2 GB. Dan itu karena yang 4 GB nya itu tidak support ya, mungkin karena beda frekuensi, dan yang ini itu frekuensinya sama tadi sama yang sebelumnya. Nah, frekuensinya itu 1600 second ya, dan sama-sama 1 RX kali 8. Makanya saya pakai yang 2 GB aja, nggak jadi 4 GB nya karena nggak mau tampil ya. Oke, kemudian lanjut di bootnya. Di boot ini kita pakai PNY. PNY ini adalah flash disk saya PNY, dan yang pertama kali dibaca PNY karena kita akan menginstal Windows yang ada di flash disk atau FD PNY. Oke, langsung aja kita tekan F10 untuk save. Kemudian yes. Nah, ini sedang instalasi Windows. Mungkin sampai sini saya skip aja ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya aja. Karena untuk instalasi Windows semua cara atau tutorialnya sama.